Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Fitri, NIM 20110204046. Lokal Tadris Biologi 3B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang suksesi. Pengertian suksesi. eh, Suksesi adalah proses perubahan ekosistem dalam kurun waktu tertentu menuju ke arah lingkungan yang lebih teratur dan stabil. Proses suksesi akan berakhir apabila lingkungan tersebut telah mencapai keadaan yang stabil atau telah mencapai klimaks. Ekosistem yang klimaks dapat dikatakan telah memiliki homeostatis sehingga mampu mempertahankan kestabilan internalnya. 6 unsur proses suksesi. Yang pertama, penggundulan yang mengakibatkan terjadinya substrat baru. Yang kedua, migrasi, kehadiran migrula atau organ pembiak tumbuhan. Yang ketiga, eksesis perkecambahan, pertumbuhan, reproduksi, dan penyebaran. Yang keempat, kompetisi, persaingan sehingga pengusiran satu spesies oleh spesies lainnya. Yang kelima, reaksi, perubahan pada ciri dan sifat habitat oleh jenis tumbuhan. Yang keenam, stabilisasi yang menghasilkan komunitas tumbuhan pada tingkatan yang matang. Yang kedua, konsep suksesi. Yang pertama, seri. Seluruh seri komunitas yang terbentuk pada keadaan atau waktu tertentu. Yang kedua, suksesi, suatu seri perubahan berurutan dari dan bertahap dari komunitas pada suatu wilayah ekosistem tertentu. Yang ketiga, klimaks, suatu keadaan seimbang dinamis dari populasi yang menentukan dalam perjalanan sukses si ekologis yang optimum. Penyebab ekosistem. Yang pertama, akibat perubahan iklim. Perubahan atau fluktuasi iklim dalam skala dunia yang meliputi ribuan tahun telah memberikan reaksi penyesuaian dari ekosistem di dunia ini. Yang kedua, suksesi allogenik atau karena pengaruh dari luar. Faktor luar seperti api, penginjakan, atau polusi dapat menginduksi perubahan ekosistem baik untuk sementara maupun waktu yang relatif lama. Yang C, suksesi autogenik karena pengaruh dari dalam. Ini merupakan suksesi ekologi yang dapat diartikan sebagai perubahan dalam ekosistem yang berkembang ke arah pemasakan atau pematangan atau steady state. Telah dijelaskan bahwa akhir suksesi terbentuknya suatu komunitas klimak. Berdasarkan tempat terbentuk, terdapat 3 jenis komunitas klimak. Yang pertama, hidrosfer, yaitu suksesi yang terbentuk dari ekosistem air tawar. Yang kedua, halosfer, yaitu suksesi yang terbentuk dari ekosistem air payau. Yang ketiga, xerosfer, yaitu suksesi yang terbentuk dari daerah gurun. Tahapan-tahapan suksesi. Yang pertama, kolonisasi. Tahap awal dari suksesi adalah kolonisasi. Selama tahap tersebut, habitat yang kosong dipenuhi oleh organisme. Yang kedua, modifikasi tempat. Dari tahap kolonisasi, organisme yang berdiam di daerah itu akan mengubah sifat tempat tersebut. Koloni awal dari sukses primer pada daerah terestrial biasanya adalah mikroorganisme tanah sepertinya lisen atau lumut kerak yang merupakan kolonis permulaan dari berbatuan vulkanik. Organisme ini akan mempengaruhi sifat-sifat batuan yang didiami. Yang ketiga, variabilitas ruang. Tahap berikut dari modifikasi ruang adalah peningkatan variabilitas ruang atau spasial habitat. Contohnya adalah dryas. Drumdi adalah tanaman pembentuk hutan yang terpenting pada suksesi awal di Alaska. Tips
Tipe-tipe suksesi. Yang pertama, suksesi primer versus sekunder. Pada suksesi terdapat dua jenis, yaitu dikenal dengan suksesi primer dan suksesi sekunder. Yang membedakan antara suksesi primer dan suksesi sekunder terletak pada kondisi habitat pada awal proses suksesi terjadi. Di bawah ini penjelasan mengenai suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer terjadi ketika komunitas awal terganggu dan mengakibatkan hilangnya komunitas awal tersebut secara total, sehingga di tempat komunitas asal tersebut akan terbentuk substrat habitat baru. Yang kedua, suksesi sekunder. Dalam suksesi, ekosistem akan mengalami gangguan baik secara alami ataupun buatan karena manusia. Dan gangguan tersebut tidak merusak total tempat tumbuh organisme yang ada, sehingga dalam ekosistem tersebut substrat lama dan kehidupan yang lama masih ada. Contohnya, gangguan alami, misalnya banjir, gelombang laut, kebakaran, angin kencang, dan gangguan buatan seperti penebangan hutan, pembakaran padang rumput dengan sengaja. Contoh, komunitas yang menimbulkan alang belukar bekas ladang dan kebun karet yang ditinggalkan tak terurus. Baik, hanya itulah ya penjelasan dari saya. Jika terdapat kekurangan, saya minta maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.